Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk para sahabat-sahabat YouTube sekalian. Oke, langsung saja. Banyak sekali daripada sahabat-sahabat kita yang berkomentar meminta video tutorial daripada cara memperbaiki kit ampli kit ampli yang sangat tenar saat ini karena modelnya kecil, akan tetapi suaranya bisa selantang daripada ampli-ampli zaman dulu. Contohnya ini ampli kecil ini bisa mengangkat speaker 300 watt ya, bahkan suaranya bagus, lantang, kuat. Makanya banyak sekarang yang menggunakan ini untuk menggunakan speaker 300 watt zaman dulu seperti DAT. Oke. Kali ini kita akan mengecek dulu ya daripada power ampli D30 ini, kerusakannya apa. Kelihatannya ini sudah pernah diservis sebelumnya oleh yang punya, soalnya tombol power on off juga sudah dicopot, digabungkan, dia sudah disolder. Ini kata pemiliknya kemarin, ini mesinnya sebetulnya hidup, akan tetapi suara tidak keluar. Memang betul, sudah saya coba, suara tidak ada yang keluar. Sudah saya hubungkan dengan speaker kecil ini. Lampu indikator hidup, kita coba dulu, kita colok. Nah, sudah kita colok ya, lampu indikator hidup, udah tanda merah itu kan, merah, cuman tidak kedip-kedip dia memang. Tidak ada kedip-kedip, biasanya kedip-kedip itu membuktikan kedip-kedip bluetoothnya telah hidup. Kita tekan pun ini semua tidak ada respon, dia cuma mati saja. Berarti ini sudah kita pastikan kalau powernya masih bagus ini, soalnya lampu indikator hidup. Yang bermasalah mungkin kalau ndak di tune control amplinya ini, di MP3 nya ataupun di kit bluetoothnya ini. Oke, kita cek dahulu, kita cabut. Mana nanti yang rusak, kita akan perbaiki dengan sebaik-baiknya. Jika nanti kita tidak bisa memperbaiki ini, kita akali bagaimana caranya supaya bisa hidup kembali. Oke, sahabat-sahabat sekalian, semoga masih bisa terus mengikuti daripada pekerjaan kita ini. Semoga nantinya bermanfaat ilmunya, bisa dipraktekkan untuk diri pribadi ataupun untuk menyervis daripada milik tetangga kita, keluarga kita, ataupun nanti pelanggan kita jika kita seorang teknisi. Ini jelas tadi mesinnya, powernya ini masih hidup, akan tetapi banyak juga daripada sahabat-sahabat YouTube kita yang meminta agar tutorial memperbaiki daripada powernya itu, dibuat tutorialnya katanya. Soalnya banyak juga teman-teman kita yang kerusakan power di
power ampli D30 ini lampu indikator tidak hidup katanya. Saya tertarik juga untuk membahas sedikit nanti. Sebelum kita mencari yang rusak di sini, kita bahas dulu ciri-ciri kerusakan daripada power D30 ini. Setelah kita buka ini, kita ukur, kita buat cara mengukurnya supaya nantinya sahabat-sahabat sekalian bisa untuk memperbaiki daripada ampli di rumah masing-masing. Ini sudah kita copot ya. Kita sudah berhasil membongkarnya. Ini kit untuk tune kontrolnya, yakni daripada volume, bass, treble, kemudian echo dan volume daripada mic. Seperti ini dia. Di belakang daripada trafo ini ialah power. Inilah powernya. Ini optocoupler ya, umpan balik daripada arusnya. Yang ini ialah kit bluetoothnya. Disinilah dikelola nanti bluetooth, kemudian yang menghasilkan suara itu dari sini. Kalau ini cuma pengaturan daripada suara saja. Oke, sahabat YouTube sekalian, semoga masih bertahan untuk bisa memperhatikan. Kita jelaskan sedikit soal daripada power ini. Ketika IC ini rusak, ini kan IC-nya, IC power ini ada 8 kaki dia. Ketika IC ini rusak, otomatis nanti fuse ini akan putus. Akan putus dia. Ketika ini dioda ya. Ketika dioda ini rusak, kita pastikan juga nanti fuse ini akan rusak. Dan juga kapasitor keramik ini pun nanti bisa rusak. Jadi cara mengecek ketika fuse-nya ini putus, cara mengecek di mana di antara komponen ini yang rusak, tentu kita harus menggunakan multitester. Bisa menggunakan multitester analog, bisa juga menggunakan multitester digital. Seperti ini. Jadi untuk mengecek daripada dioda ini rusak atau tidak, kita gunakan di skala kali 1 ya. Menggunakan multitester analog dikali 1. Cara mengecek dioda rusak atau tidak, kita cek kakinya. Akan tetapi sebetulnya lebih bagus pengecekan itu dicopot ya kalau dioda. Cuman kita bisa prediksi dioda ini bagus atau tidak walaupun tidak dicopot. Contohnya seperti ini. Ini kan tadi powernya ini masih bagus. Berarti komponen yang berada di power ini masih bagus semua. Soalnya tadi lampu indikator masih bagus dia, cuman tidak kedip-kedip. Ini
kita gabungkan aja, kita tes aja satu-satu kaki daripada diodanya. Kita perhatikan multitester analognya. Jarumnya berada 1/4 daripada multitester, tidak sampai short. Nah, kalau kita gabung ini, jarumnya itu akan short. Short dia kan, short jarumnya. Akan tetapi ketika kita ukur dioda ini, dia tidak sampai short, hanya 1/4 dia. Oke. Ini membuktikan ketika dioda ini jarum menunjukkan tidak sampai short, maka kita pastikan dioda ini masih bagus dia. Cuman pengukurannya kita harus bolak-balik. Bolak-balik. Kalau kita balik, dia sebetulnya tidak bergerak. Kalau kita balik tidak bergerak dia. Bergerak pun sedikit. Ini membuktikan diodanya masih bagus. Dioda yang rusak itu kita ukur dia bolak-balik, dia akan naik. Tapi ada juga dioda itu walaupun bolak-balik dia naik, kita tunggu sebentar dia turun perlahan-lahan, itu membuktikan bahwasanya dia itu belum rusak. Jadi kalau dioda yang rusak itu kita cek menggunakan multitester, dia akan bolak-balik ataupun nilainya sama, walaupun tidak sampai dia short jarumnya itu, nilainya sama. Ini kan menunjukkan di angka, kita buat aja dah dulu di angka 2 ya. Angka 2, kurang lebih angka 2 paling atas sana, bukan hambatan itu. Angka 2 kita balik lagi, dia tidak menunjukkan angka walaupun naik sedikit. Nah, ini membuktikan dioda ini masih bagus. Kalau kapasitor keramik ini kita ukur tidak ada nilai, tetap diam. Akan tetapi ketika kita ukur kapasitor keramik ini ada nilai, berarti dia telah rusak. Yang 4 ini sama ya. Yang 5 ini sama, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini dioda semua. Sama cara pengukurannya. Ini kapasitor juga, kapasitor keramik. Ini resistor, kapasitor. Ini juga kapasitor elko ya, kapasitor juga. Kalau ini kapasitor elko ini rusak, ini nanti pasti kembung. Ini juga kembung, meledak. Kerusakannya seperti itu kalau yang elko ini. Jadi sekarang kita sudah bisa memastikan di mana nanti yang rusak ya. Soalnya komponen power ini cuma sedikit dia. Hanya ada fuse, hanya ada dioda, kapasitor elko, kemudian kapasitor SMD, resistor, ini juga dioda, ini juga kapasitor SMD, kemudian resistor. Cuma itu komponennya. Mudah kita deteksi mana nanti kerusakannya. Sekarang kita melangkah cara mengetahui IC ini rusak. Cara mengetahui IC ini rusak ya. Cara mengetahui IC ini rusak, ini tidak bisa kita ukur. Ciri-cirinya komponen yang terhubung ke IC ini rusak semua ataupun short semua. Diukur kapasitor SMD ini dia short. Diukur juga kapasitor daripada SMD yang di samping ini juga, yang di samping ini short juga.
kita memastikan bahwasanya ketika sudah short semua komponen yang terhubung ke IC ini, baik ia kapasitor elko ini short juga, itu sudah membuktikan IC ini telah rusak. Seperti itu, sahabat sekalian. Kita buktikan untuk mengetahui daripada shortnya IC ini lebih cepat kita mengukurnya dengan menggunakan multitester digital ya. Di skala short kita buat, skala bunyi dia. Karena ada SMD di situ, lebih bagus kita menggunakan daripada multitester digital. Soalnya beda juga nanti cara mengetahui kerusakan dengan menggunakan multitester analog. Kalau daripada skala short ini, nanti kalau dia short pasti akan bunyi seperti ini. Bisa saja nanti di multitester digital ini short, sementara kita ukur menggunakan multitester digital ini tidak short. Nah, makanya lebih akurat kita mengukur daripada yang SMD ini menggunakan daripada multitester digital. Inilah kelebihan di multitester digital ini daripada multitester analog, sama-sama ada kelebihan dia. Jadi cara mengukurnya, kita taruh saja oke, kita ukur menggunakan skala short daripada multitester digital. Kita taruh stick hitam ke ground ya. Lalu kita cek satu-satu daripada komponen ini. Kita cek satu-satu kakinya. Ketika hanya satu kali dia bunyi tit, kemudian kakinya satu-satu lagi dia tidak bunyi, berarti komponen itu masih bagus. Ini kita coba kapasitor SMD ini, satu kaki dia bunyi, kemudian kita coba satu kaki lagi tidak bunyi. Nah, sama sekali tidak bunyi, berarti kapasitor ini masih bagus. Begitulah seterusnya komponen-komponen ini. Kaki satu lagi dicoba dia berbunyi, kemudian kita cek lagi kaki yang lain, kakinya yang satu lagi tidak bunyi, berarti komponen ini masih bagus. Sama juga halnya dengan menggunakan multitester analog. Untuk mengecek IC ini, kita taruh aja di kaki yang negatif 1, kemudian kita cek satu-satu kaki daripada IC ini. Kita lihat multitester, dia tidak sampai short ya, hanya sedikit naik. Nah, ini membuktikan IC ini masih bagus. Ketika nanti IC ini rusak, bisa saja nanti pengukuran di multitester itu short sampai kandas dia jarum di multitester, seperti itu ya. Nah, karena tadi power ini masih bagus, makanya di sini tidak ada komponen yang rusak. Kita cek pun tidak ada yang rusak. Nah, jarumnya tidak akan naik. Karena IC ini cuma kaki yang sebelah kanan itu menyatu semua ya, ini menyatu semua. Makanya yang perlu kita ukur ialah cuma satu di prop hitam di kaki yang 4 sebelah kanan, kemudian kaki yang 4 lagi kita ukur satu-satu. Nah, bisa juga kayak ini, kita taruh yang hitam di sini, baru kita ukur satu-satu. Lihat multitester masih aman kan? Nah, berarti IC ini masih bagus. Nah, seperti itu. Oke, kita melangkah ke tune control ya. Tadi kerusakannya
di sini ialah bukan mengenai power, akan tetapi kita sudah jelaskan kepada sahabat YouTube sekalian, mana tahu nanti berguna, semoga nanti bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kita melangkah ke tune control. Nah, dari sini ke depan. Ini tadi ke belakang sudah selesai. Cara mengukur ini kita menggunakan multitester digital skala shot. Untuk mengecek semua komponen ini mana nanti yang rusak, kita taruh stick hitam ini, negatif ini di ground ya, di ground. Lalu kita coba cek satu-satu. Di sini kita tidak perlu ribet aja mengecek IC yang besar-besar ini. Kita cukup cek daripada komponen kecil-kecil yang terhubung ke IC. Apabila lebih daripada 2 komponen yang short, itu menandakan IC ini telah rusak, sama juga dengan ini. Jangan kita berpikir banyak tentang IC ini, cara mengecek IC yang besar ini, padahal sebetulnya menggunakan multitester digital skala shot sangat mudah mendeteksinya. Contohnya seperti ini. Kita cek kapasitor SMD ini, ketika salah satu kakinya bunyi masih aman, akan tetapi ketika 2 kakinya berbunyi kedua-duanya, itu menandakan bahwasanya komponen itu telah rusak. Akan tetapi jika melebihi 1 yang terhubung daripada ke IC ini komponennya short semua, yang rusak itu bukan komponen itu, akan tetapi IC ini. Ini bunyi 1 ya, bunyi 1. Kita ukur 1 kaki lagi, komponen yang sama tidak bunyinya, berarti komponen ini masih bagus dia. Kita cek lagi yang terhubung ke IC ini, yang lain bunyi, satu kaki lagi tidak bunyi. 2 ya, 2. Kita cek lagi sebelah kiri, ini tidak bunyi, ini bunyi, yang kaki 1 lagi tidak bunyi. Nanti ketika IC ini telah rusak, komponen yang terhubung ke IC ini nanti short semua. Jadi jangan kita ganti yang short itu, yang bunyi, yang komponen yang bunyi yang 2 kaki itu, kita harus mencurigai IC ini telah rusak. Soalnya banyak sekali yang rusak komponen yang terhubung ke IC ini, tidak masuk akal. Berarti yang rusak itu IC-nya. Sudah konslet IC-nya, otomatis yang terhubung ke IC ini juga ikut konslet. Gara-gara IC-nya konslet ya. Di sini kita pastikan IC ini masih bagus. Soalnya setiap kaki daripada yang terhubung ke IC ini masih bagus semua, masih 1 yang bunyi kakinya. Kita cek IC daripada 4558 ini ya, untuk tune control. Ini pun masih bagus saya rasa. Cuma 1 kaki yang terhubung ke IC ini yang bunyi, bahkan kadang tidak ada. Aman. Ini pun aman semua, tidak ada yang short. Kita cek juga output daripada speaker, tidak ada yang short. Ini ground ya, aman. Dioda daripada arus 12 sampai 24 volt juga aman. Cuma 1 kaki yang bunyi. Kalau kedua kakinya bunyi itu udah rusak. 1 kaki juga. Berarti kita pastikan power sama tune control ini masih bagus. Oke, kita singkirkan dahulu. Kita fokus ke kit Bluetooth ya. Sudah kita buka kitnya, kit Bluetooth. Tadi kerusakan daripada ampli ini, suara tidak keluar ya.
kita sudah cek tadi tune kontrolnya masih bagus semua. Saya curiga di sini nih, soalnya suara berasal dari sini, kit Bluetooth ini. Sama pengecekannya juga sama, kita menggunakan multitester daripada digital, skala di short, kita taruh negatifnya di ground, stick negatifnya, kita cek satu-satu. Kalau dia negatif pasti akan bunyi negatif karena terhubung. Cuman kakinya, kaki satu lagi tidak bunyi, berarti masih bagus. Tidak bunyi masih bagus. Ketika nanti TR ini telah rusak, nanti kaki-kaki yang 3 ini bunyi. Kalau 1 masih bagus ini karena ini ground ya. Kita cek juga ini satu kaki. Kapasitor SMD ini cuma 1 yang bunyi, berarti masih bagus. 1 bunyi, 1 lagi mati, berarti masih bagus. Oke, masih bagus. 1 yang bunyi, 1 lagi cek, tidak bunyi, berarti masih bagus. 1 bunyi, oke, masih bagus. Tidak bunyi, ya bisa. Kita mengecek IC ini ya, IC Bluetoothnya ini. 1 masih bagus, 1 yang bunyi masih bagus. Oke, masih bagus. Oke, sahabat YouTube, kita menemukan kapasitor daripada, entah untuk apa ini, bisa saja salah satu kapasitor menunjukkan kakinya bunyi kedua-duanya. Ini bunyi. Oke, ini terhubung ke IC, terhubung ke salah satu kaki IC ini. Iya, betul. Padahal ini tidak berada di 2. 2 ya. 3. Saya tidak yakin kapasitor ini rusak, sahabat sekalian. Soalnya kita menemukan ada 2 yang short di sini. Kalau cuma 1 komponen yang short kayak gini, kita curigai komponennya itu yang rusak. Akan tetapi kita menemukan di sini ada 2 komponen yang berbunyi, kedua kakinya tuh bunyi. Ini 1, ini juga 1. Ada juga 3 ini. 3. Semua kakinya bunyi. 3 komponen. Saya mencurigai daripada kerusakan daripada ampli ini ialah IC daripada kit Bluetoothnya. Soalnya komponen yang terhubung ke IC ini ada 3 komponen yang short bersamaan. Saya tidak yakin yang 3 komponen yang short ini yang rusak. Saya yakin yang rusak itu ialah IC ini. Soalnya 3 komponen ini sama-sama short dia. Kemudian kita lihat secara kasat mata, komponen yang short ini masih dalam keadaan baru, masih dalam keadaan bagus kelihatan, tidak ada tanda-tanda kebakar ataupun berubah warna ya. Saya memutuskan yang rusak itu ialah IC daripada kit Bluetoothnya, makanya suaranya tidak keluar. Udah jelas dia. Kerusakan awal tadi, pendeteksian awal, kit ampli ini tidak keluar suara ya. Tidak keluar suara tadi kit ampli ini.
makanya hidup pun dia tidak keluar suara. Jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan pengganti IC ini? Tentu kita tidak bisa mendapatkannya lagi kalau seperti ini ya. Soalnya susah ini mendapatkan IC yang kayak gini, nggak ada gantinya. Oke, saya punya alternatif ini. Kita akali saja ini. Kita akali saja. Kita mengganti satu blok aja daripada kit Bluetooth ini. Kita ganti dengan menggunakan kit Bluetooth yang lain. Mungkin sahabat-sahabat YouTube sekalian telah mengetahui akan hal kit Bluetooth 5 volt sampai 12 volt ini. Seperti ini. Ada remote. Kit Bluetoothnya kecil, powernya kecil, mesinnya kecil. Kita taruh. Kita ganti aja. Kita tidak bisa mencari IC ini. Kita ganti aja dengan kit Bluetooth yang baru ini. Ini juga lengkap semua. Oke. Yang kit Bluetooth yang baru kan arusnya antara 5 sampai 12 volt. Jadi kita ambil arusnya daripada kit tune controlnya ya. Ini ada PCC, ada ground, ada R per L, ada A ground. Jadi di sini arusnya kita ambil dari PCC. Karena arus PCC ini juga sama ground ini arus yang menghidupkan, yang mensuplai daripada kit Bluetooth bawaannya. Kita ambil saja. Ini kan model coloknya ini. Ini model colok. Kita ambil saja arusnya daripada PCC ini, kemudian groundnya juga ada di sampingnya. Lalu R atau L ini ialah itu output daripada kit Bluetoothnya. Kita ambil aja nanti output RL ini ke daripada output daripada MP3 yang baru itu. Ini groundnya. Karena ini hanya mono, makanya cukup nanti cuma satu saja, R atau L aja, atau kita gabung aja nanti R sama L dua-duanya. Oke, kita coba dulu. Kita sudah menghubungkan ini yang positif daripada kit Bluetooth ini, kita hubungkan ke PCC di kit tune control ya. Positif daripada kit Bluetooth ini positif daripada kit Bluetoothnya 5 sampai 12 volt ini kita hubungkan ke PCC. Kemudian ground daripada kit Bluetooth ini kita gabungkan kepada ground daripada tune control ini ya. Oke. Ini sudah kita solder. Kita colok dulu kit tune controlnya. Bismillah. Iya, sudah hidup ya. Sahabat YouTube sekalian, telah hidup. Ini mode radio, kemudian record, kemudian Bluetooth. Kembali ke aux, masuk lagi ke radio. Oke. Ini nanti terakhir kita hanya cukup menghubungkan output daripada kit Bluetooth ini kepada input daripada ini tune control ini, baru kita coba nanti apakah ada suara. Oke. Kita hubungkan dulu. Ini yang di tengah-tengah ini A-ground ya. A-ground kita hubungkan dengan A-ground di tune controlnya. Sudah. Tinggal dua kabel lagi, R sama L. Karena daripada ampli D30 ini hanya mono, sementara kit Bluetooth kita ini adalah stereo, maka boleh kita ambil satu saja, mana nggak apa-apa.
kita gabungkan pun dua-duanya nggak apa-apa. Kita ambil satu aja, mana tidak pilih yang mana, yang penting hubungkan satu saja, R atau L nya nggak apa-apa. Oke, sudah kita hubungkan salah satu, entah L entah R, itu intinya kita hubungkan saja satu. Ini sudah selesai ya, sudah selesai, tinggal menghubungkan daripada speaker nantinya, atau langsung kita hubungkan, langsung kita colok saja agar tahu kita hasilnya ya. Kita balik sebentar. Nah, kita colokkan ke output daripada speakernya, speaker kita itu kita hubungkan ke speaker. Hati-hati, pelan-pelan, jangan ada yang terhubung singkat nanti konslet lagi. Oke, kita geser sebentar. Aman. Sudah dalam keadaan tenang, aman. Kemudian kita colok. Oke, bunyi speaker. Alhamdulillah. Ini bunyi radio ya, aman. Kita naikkan volumenya 50. Mode record. Ini mode Bluetooth. Berarti ini membuktikan kita berhasil ya, sahabat YouTube sekalian. Ini aux. Ini radio. Ini mode Bluetooth record. Mode Bluetooth. Oke, kita coba dulu mode Bluetoothnya, kita hubungkan. Nama Bluetoothnya BTMax ya. Kita hubungkan. Oke, telah terhubung. Kita coba dulu musik. Oke, sahabat YouTube sekalian, berhasil. Iya, berhasil ya. Ini mungkin karena speakernya kekecilan ini, makanya nggak sesuai speknya kan. Kalau speaker yang 300 watt nanti kuat nanti ini. Oke, kita rakit dulu ya. Kita rakit ke tempatnya masing-masing agar nanti sahabat YouTube juga memiliki inspirasi untuk merakitnya. Pasang baut-bautnya dulu. Ini tidak kita praktekkan semuanya, soalnya ini versi masing-masing aja nanti di mana ditaruh daripada kit ini. Kalau versi saya mungkin nantinya kita cabut dulu. Pelan-pelan. Soalnya kalau kit ini mudah sekali copot ini. Sudah. Jika nanti menggunakan mic, bukan aja ke mic, cari nanti di sini kabel mic. Nah, hubungkan nanti ke mic daripada ini. Bisa. Ini volume, ini tune treble
full, ini volume full. Ini nih yang perlu kita akalin ini. Mana caranya nanti nih? Oke, ini aja. Oke, sahabat YouTube, versi saya seperti ini saja. Seperti ini. Saya menggunakan sela-sela daripada casing bawaan. Udah ada semua lubang-lubangnya ya. Kabelnya saya masukkan ke dari sela-sela ini. Ini sudah saya bautkan ke lubangnya ini. Ini modelnya, bentuknya. Ini sudah cantik, ini udah rapi nih. Boleh juga nanti versi daripada sahabat YouTube sekalian. Ini sudah kokoh ini. Tinggal kita colok untuk power, kabel powernya. Kita colok lagi kabel output speaker seperti ini. Lalu kita hidupkan. Tik. Sudah ya, aman, hidup. Bluetooth mode. Pekerjaan kita selesai. Semoga ilmu yang dibagikan ini bermanfaat untuk sahabat YouTube sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga nantinya menjadi amal jariah untuk kita semua ya, khususnya untuk pribadi saya. Oke, demikian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan perkataan yang tidak tepat pada tempatnya. Semoga nantinya akun saya ini sukses ya, jaya, dan bisa menghasilkan daripada penghasilan walaupun sedikit demi sedikit nantinya. Mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.